Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa STIE Ipuja. Video ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Titing Widiasuti MM. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Pada video kali ini, buat kalian yang ingin menurut materi, link ada di kolom deskripsi. Tapi sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya ya. Adi 2018-511095, Dwi Aprilia 2018-511243, Elsa Rani 2018-511294, Oktika Sarah 2018-511177, Sari Nur Fajriati 2018-511102. Kami dari kelompok 4 ingin membahas aplikasi sistem pengajuan pelanggan prabayar berbasis web di PT PLN Persero. Di Indonesia, pengadaan tenaga listrik dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bernama PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara. PLN telah berdiri sejak abad 19 yang didirikan oleh perusahaan pabrik gula dan teh milik Belanda. Pada saat itu, mereka berinisiatif mendirikan infrastruktur pembangkit listrik untuk keperluan pabrik. Presiden Insinyur Soekarno membentuk Jawata Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga pada tanggal 27 Oktober 1945. Aplikasi sistem pengajuan pelanggan listrik prabayar berbasis web di PT PLN. PT PLN Persero merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan. Salah satu tugas utamanya menyediakan jasa kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik seluruh warga negara Indonesia. PT PLN Persero adalah pelaku tunggal dalam usaha kelistrikan dengan pemerintahan Republik Indonesia sebagai pemegang saham terbesar dalam suatu instansi pemerintah, mempunyai suatu unit khusus yang bertugas dalam bidang administrasi. Aplikasi sistem informasi pengajuan listrik prabayar berbasis web ini dapat dipergunakan sebagai informasi mengenai listrik prabayar, di antaranya mengenai pemasangan baru dengan cara cukup mengakses aplikasi ini melalui browser yang tersedia di media elektronik meliputi handphone, komputer, dan tablet. Aplikasi mobile adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan melakukan aktivitas dengan menggunakan perlengkapan seperti handphone atau smartphone tablet. Dengan menggunakan aplikasi mobile dengan mudah melakukan berbagai macam aktivitas mulai dari hiburan, berjualan, belajar, mengerjakan pekerjaan kantor, browsing, dan lain sebagainya. Dengan aplikasi mobile ini kita juga dipermudah untuk masuk ke website PLN untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan kelistrikan. Dan selanjutnya, PLN siap hadapi perkembangan zaman dengan inovasi. PLN merasa makin dekat dengan masyarakat melalui beragam kemudahan layanan. PLN juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan zaman yang kerap mengalami pergeseran gaya hidup. Seiring dengan salah satu moto BUMN membangun ekonomi baru di era digital, PLN terus memberikan kemudahan layanan bagi pelanggan untuk mengakses informasi layanan mengenai kelistrikan. Ya, informasi-informasi ini ya
seperti tata cara pembayaran atau tata cara bagaimana mendaftar sebagai pelanggan baru dan lain sebagainya. Atau misalkan pembayaran yang dulunya dari bank, karena muncul aplikasi baru seperti GoPay, seperti Dana, mungkin sekarang bisa membayar lewat aplikasi-aplikasi tersebut ya. Salah satunya adalah layanan lewat genggaman, yakni PLN Mobile, yang merupakan aplikasi berbasis Android dengan beragam fitur. Selain itu, PLN juga tengah berinovasi melakukan metode pembayaran listrik dengan sampah. Ini merupakan program unggulan dari Corporate Social Responsibility or CSR PLN terhadap kelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri. Selanjutnya, ada dokumen flowchart system. Yang pertama dimulai dari user, yaitu login user. Lalu, user melakukan pendaftaran, memasukkan data user seperti nomor KTP, nama lengkap, alamat email, nomor handphone, titik lokasi atau alamat rumah, juga ID pelanggan atau nomor meter dan lain-lain. Selanjutnya, memilih layanan, misalkan pengajuan pemasangan. Setelah diklik pengajuan pemasangan, sistem akan mencetak surat pengajuan, lalu surat pengajuan yang sudah dicetak dari pendaftaran user, kemudian masuk ke admin, dan admin melakukan konfirmasi data. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu penolakan data atau data tersebut valid. Jika data itu valid, maka akan masuk ke kepala bagian. Setelah dicek oleh kepala bagian dan data itu valid, maka akan ditindaklanjuti. Kepala bagian akan mengkonfirmasi data pemasangan kepada admin. Lalu, ketika admin mendapat persetujuan dari kepala bagian, kemudian masuk ke proses pencetakan konfirmasi tanggal pemasangan, lalu masuk ke user. Setelah kepala bagian mendapatkan data dari pelanggan dan data tersebut telah valid, selanjutnya kepala bagian akan memberikan keputusan pemasangan. Selanjutnya, sistem akan mencetak laporan konfirmasi pemasangan. Setelah kepala bagian memberikan konfirmasi pemasangan, maka selanjutnya admin akan mengolah data konfirmasi pemasangan berupa file verifikasi yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari pihak PLN. Selanjutnya, pelanggan akan login pendaftaran data user dengan memasukkan ID dan password dalam aplikasi web milik pelanggan. Setelah itu, pelanggan akan masuk ke menu pemasangan baru untuk pengajuan pemasangan. Maka otomatis sistem akan mencetak file yang terverifikasi untuk kemudian informasi tersebut dapat diakses oleh petugas PLN untuk survei lokasi pemasangan. Dan selanjutnya adalah halaman beranda. Halaman beranda ini merupakan halaman utama dari sistem pendataan user. Tata cara mendaftarnya adalah yang pertama, klik https portal.pln.co.id dan pilih pelayanan pelanggan. Yang kedua, setelah masuk laman https layanan.pln.co.id, pilih pasang baru di kolom web korporasi PLN. Yang ketiga, calon pelanggan akan melihat syarat dan ketentuan pasang baru PLN. Selanjutnya, klik setuju dan OK di kolom informasi. Yang keempat, lengkapi data pelanggan dan data pemohon yang diperlukan untuk pasang baru PLN. Yang kelima, di data pelanggan, klik hitung biaya untuk mengetahui tarif yang akan dibayarkan sesuai kebutuhan listrik. Dan yang terakhir, tarif listrik selanjutnya dibayarkan lewat ATM atau channel pembayaran lain yang tersedia. Yang kedua, halaman tentang kami. Halaman tentang kami berisi tentang informasi alamat, nomor telepon, alamat email, dan lain-lain. Pada mulanya, pelanggan PLN dapat menikmati stimulus pembayaran listrik gratis dan diskon yang diberikan pemerintah selama 3 bulan, yakni mulai April, Mei, hingga Juni. Lalu diperpanjang hingga Desember 2020. Namun, kini program ini kembali diperpanjang pada 2021. Ada 3 cara untuk mengakses token gratis ini. Yang pertama, melalui website PLN. Yang kedua, melalui aplikasi WhatsApp. Yang ketiga, aplikasi PLN Mobile. Yang pertama, caranya website PLN itu
Buka alamat www.pln.co.id, kemudian pilih menu stimulus COVID-19, token gratis atau diskon. Yang kedua, memasukkan ID pelanggan atau nomor meteran. Yang ketiga, kemudian token gratis akan ditampilkan di layar. Yang keempat, pelanggan tinggal memasukkan token gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID pelanggan. Yang kedua, melalui aplikasi WhatsApp dan sangat-sangat mudah. Yang pertama, caranya buka aplikasi WhatsApp Anda. Yang kedua, cara chat WhatsApp ke 081212123123. Ikuti petunjuk, salah satunya masukkan ID pelanggan. Yang ketiga, token gratis akan muncul, dan yang terakhir, pelanggan tinggal memasukkan token gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID pelanggan. Dan yang terakhir, melalui aplikasi PLN Mobile. Buka aplikasinya terlebih dahulu, klik PLN Peduli COVID-19 pada bagian informasi dan promo. Masukkan ID pelanggan, nomor meteran. Yang keempat, token gratis akan muncul. Yang terakhir, pelanggan tinggal memasukkan token gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID pelanggan. Yang ketiga, halaman daftar user baru. Halaman daftar berisi tentang informasi inputan data pelanggan, diantaranya jenis ID, file, nomor ID, kata sandi, nama, jenis kelamin, alamat email, nomor telepon, alamat, RT, RW, kecamatan, kota, kode pos, dan pekerjaan sebagai persyaratan pengajuan pemasangan. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.